Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, ini dia mobil Chery J6, teman-teman. Nah, sebentar lagi saya akan mereview dari mobil Chery J6 yang terbaru ini. Sepertinya kalau kita lihat dari mobil ini, dia lebih mengotak atau boxy ya. Dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menunggu hadirnya mobil Chery J6 ini, dan bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan, kemudian tenaganya seperti apa, dan bagaimana rasa berada kita di dalam mobil ini. Nah, terus apalagi nih mesin yang katanya ini salah satu mobil off-road listrik pertama yang hadir di Indonesia. Oke, ini dia mobil Chery J6 terbaru. Oke, sebelum kita ngomongin mobil yang ada di samping saya, kita akan mengulik atau mengulas berbagai dari kenapa Chery mengeluarkan J6 ini. Nah, untuk yang bisa saya jelaskan, sebelumnya mobil ini dia bernama Jayco ya. Kalau untuk di negara asalnya di Tiongkok atau Cina, itu dia namanya Jayco. Dan kemudian ada juga yang namanya tuh iCar ya gitu. Dan masuk ke Indonesia itu dia berubah nama jadi J6. Kenapa? Karena iCar itu adalah salah satu produk tersendiri yang hadir di negara asalnya di Tiongkok, Cina itu. Nah, kemudian masuk ke Indonesia dia merubah nama yaitu J6 karena kenapa diubah? Karena memang sebutannya itu lebih gampang, karena biar lebih sederhana dan masyarakat Indonesia, oh mobil J6, jadi begitu. Oke, untuk dari mobil ini dia itu diperkenalkan pada bulan November 2024. Nah, di tahun ini dia itu ya bulan November itu dia mengeluarkan mobil ini, tetapi ada tantangan yang dimiliki oleh Chery gitu. Jadi ada beberapa tantangan untuk mengeluarkan mobil compact SUV ini atau mobil off-road EV pertama di Indonesia. Chery mendapatkan sebuah tantangan yaitu tentang pengelasan sasis dari mobil ini, karena sasis dari mobil ini dia menggunakan sasis aluminium. Nah, makanya dari itu Chery mendapatkan satu tantangan. Dia sudah melewati tantangan itu, akhirnya Chery berhasil memproduksi di bulan November tahun 2024. Oke, jadi kalau kita lihat ya, kita kembali lagi ke mobilnya teman-teman. Kalau kita bisa lihat mobilnya ini dia proporsional, kemudian bobotnya besar, dia lebih mengotak, boxy. Para pecinta off-roader mungkin pasti suka dengan yang namanya desain boxy seperti ini. Dia tuh mirip seperti Mercy GLA atau GLS ya, yang tipenya boxy untuk off-roader ya. Ini adalah mobil yang pertama, mobil EV pertama off-road lagi, kemudian hadir dan masuk ke Indonesia gitu. Jadi Chery memiliki terobosan yang baru, pendobrak yang baru. Akhirnya Chery itu mengeluarkan mobil off-road EV pertama di Indonesia gitu. Jadi ini belum ada temannya, belum ada saingannya. Jadi baru mobil ini yang mengeluarkan desain boxy atau EV off-road untuk Indonesia. Pasti banyak yang suka tentang mobil ini dengan hadirnya mobil EV boxy off-road pertama di Indonesia. Oke, kita bahas di bagian depan dulu ya. Nah, saya tuh suka banget kalau ngelihat mobil off-road ya, apalagi EV gitu. Ini tampilan depannya. Kita lihat dia tuh mengotak ya.
kacanya, kemudian terus ada sensornya ya. Sensornya tuh ada 2. Jadi di bagian atas maupun bagian bawah gitu. Jadi saingannya seperti Suzuki Jimny ya teman-teman. Jadi ini lebih proporsional, lebih besar ya, hampir sama lah tipis-tipis seperti Mercy yang versi off-road gitu ya. Oke. Untuk warnanya ini dia green ya, green agak gelap banget gitu ya, dark green. Kalau misalnya kena sinar matahari itu dia warna hijaunya dia terang menyala, kemudian ada aksen mutiaranya pada saat dipantulkan sinar. Kemudian kalau kita lihat dari depannya itu ya, wih gagah banget gitu. Saya tuh suka banget kalau lihat tuh udah dari kaca depan, kemudian dari tampilan depannya nih, ini enak banget gitu kalau dilihat ya. Chery itu berhasil membuat mobil itu desain off-road SUV compact itu, dia tuh berhasil gitu. Entah kenapa kok bisa ya bikin desain dari mobil EV off-road ini seperti ini gitu kan. Kemudian di sini grillnya mengotak. Kemudian untuk lampunya ya, terutama lampunya itu sudah full LED. Dia tidak memakai lampu halogen atau bohlam semacamnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dia udah full LED. Kemudian ini ada animasi lampu yang bisa kita lihat karena mobil yang ada di samping saya ini dia tipenya itu variannya yang rear wheel drive. Sedangkan ada satu varian lagi yaitu bernama IWD. IWD itu apa? Intelligent Wheel Drive. Itu Intelligent Wheel Drive itu sama dengan All Wheel Drive gitu. Nanti kita bahas ya. Untuk lampu saya suka banget. Pasti Anda kalau melihat mobil ini, wah keren banget nih lampunya, sudah full LED, kemudian grillnya. Terus di sini juga ada logonya ya. Ya, I gitu kan. Gitu. Jadi dia ada kayak detak jantung gitu kan ya, gitu. Ada kayak hidup mati gitu ya. Tapi dia nggak redup ya teman-teman. Terus kalau di bawahnya ini ada kamera. Nah kameranya ini dia sudah hadir 360 ya, di depan, di kaca spion kiri kanan, kemudian ada di belakang juga. Gitu. Oke, turun ke bawah lagi di sini. Kalau bumpernya kita lihat itu. Nah, dia masih menggunakan bahan plastik ya, tuh, plastik doff berwarna hitam gitu. Terus di sininya ini juga ada radar yang mampu untuk melindungi keamanan dari mobil ini gitu. Oke, kita akan melihat dari balik pintu kap mesinnya ini ya. Saya akan buka dulu teman-teman. Oke. Mobil ini tuh sangat istimewa banget ya teman-teman. Nah, sedangkan bobot pintunya saja pun ini berat banget gitu. Cocok banget dengan desain mobil ini. Dia lebih proporsional. Oke, sayangnya dia masih belum memakai pegas ya, masih menggunakan besi seperti ini. It's okay, tidak apa-apa. Oke, kita lihat untuk dari dalam ini ya, dalam mesinnya. Ini dia tertutup cover ya, sehingga kita tidak bisa membuka, hanya teknisi atau mekanik yang mampu membuka cover ini. Oke, untuk pintu kap mesinnya ini dia berat ya, berat banget, lumayan gitu. Kemudian ada perdamannya ini warna hitam. Entah kenapa ya, kalau kita berpikir ini kan mobil listrik atau mobil EV ya, kenapa kok bisa dikasih perdam ya gitu. Nah, mungkin kalau yang teman-teman sedang menonton yang sudah ngambil Chery J6 itu ya bisa komen ya kenapa gitu kan, alasannya mungkin ada alasan tersendiri lah gitu. Nah, jadi ada perdamannya ini bagus banget nih ya, secara looksnya tuh enak banget dilihat. Kemudian covernya tuh rapi banget, pengerjaannya tuh bener-bener detailnya tuh dapat banget gitu ya. Terus di sini juga ada tulisan all road gitu, all road. Nah, untuk yang rear wheel drive, dia itu memiliki satu motor listrik yang berada di depan gitu.
Kalau yang untuk versi AWD-nya, dia memiliki motor listrik itu di depan dan di belakang gitu. Kemudian untuk tenaganya, tenaga dari Chery J6 ini dia memiliki dua varian, ada yang rear wheel drive, kemudian ada yang intelligent wheel drive itu ya, yang IWD. Yang rear wheel drive itu dia memiliki tenaga sekitar 254 HP dan torsinya itu sekitar 279 Nm. Nah, untuk dari 0 sampai 100 km per jam itu berhasil menempuh jarak sekitar ya 10,5 km. Nah, itu untuk yang rear wheel drive. Sedangkan yang untuk all wheel drive dia menambah tenaga lagi 95 HP dan torsinya itu ditambah lagi sekitar 179. Alhasil untuk tenaga total gabungannya itu sekitar 279 HP, teman-teman, gitu. Oke. Dan di sini pun juga ada washer fluid ya, untuk Anda bisa menambahkan air di washer fluidnya ini. Kemudian ya beginilah, cover sama sekali tidak bisa dibuka. Ini benar-benar sesuatu mobil off-roader ya, teman-teman. Mobil off-roader yang berhasil Chery ciptakan dan didobrak langsung. Ini benar-benar sesuatu terobosan yang sangat bagus sih untuk Chery ya, gitu. Oke, langsung aja kita bahas di bagian belakang dulu. Oke, teman-teman. Jadi kita bahas di bagian belakang. Kita lanjut ya. Oke. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, dia benar-benar sangat luar biasa banget dalam soal desain ya, dalam soal desain. Nah, kalau untuk dari belakangnya ini, nah nanti kita bahas di bagian ini ya. Dia tuh boxy ya, mengkotak banget, keren dong gitu. Secara desain looks-nya tuh dapat banget gitu. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa di bagian belakang itu di atasnya tidak ada spoiler. Lucu teman-teman kalau ada spoilernya ya gitu. Nah, jadi di bagian sini, bagian atasnya ini ada brake light, ada dua garis gini. Ini keren banget, secara dia akan menyatu dengan desain lainnya di mobil ini. Terus kemudian di sini tidak ada defogger ya, rear defogger tidak ada. Dia ada wiper di sini ya. Wipernya ini dia kalau looks-nya, tampilannya tuh mirip-mirip seperti mobil BMW gitu ya. Ini ada wiper, kemudian di sini juga ada aksen ya, aksen garis-garis di sini. Ini keren banget nih teman-teman. Ya kalau dipegang tuh ada kayak getarannya gitu ya. Enak banget gitu. Looks desainnya bagus banget. Oke. Di sini lampunya ini bagus banget gitu kalau dilihat ya. Gitu. Jadi kalau untuk yang di varian all wheel drive atau IWD, dia punya apa namanya, kayak animasi Tetris gitu kan ya, dia bisa gerak gitu. Kalau untuk yang rear wheel drive ya, yang RWD ini dia tidak bisa, dia standar seperti ini. Tetapi lampunya sama juga seperti yang varian IWD, dia ada kayak apa namanya, Tetris juga, tapi dia tidak bisa bergerak seperti animasi pada di varian IWD gitu. Oke, jadi kita sebelum buka, nah ini tentunya bukan ban serep, bukan kebanyakan mobil off-road atau yang ada kondenya di belakangnya. Banyak orang yang bilang tuh ada kondenya gitu kalau mobil off-road. Nah, jadi kalau kita lihat ini, dia bentuknya tuh kotak gitu ya, kotak. Kita buka aja langsung teman-teman ya, seperti apa. Nah, jadi ini ada cargo net. Di sini ada penahannya. Penahannya ini dia karet elastis gitu ya. Jadi pada saat kita buka ya seperti ini kan kita kunci dulu, kita buka, dia ada penahannya gitu. Jadi dia seakan-akan kalau dibuka tuh nggak gubrak gitu kan lucu gitu. Jadi kalau dibuka itu ada penahannya. Nah di sini berat maksimalnya itu sekitar 10 kilo pada saat kita menaruh barang seperti di sini ya. Mungkin kalau kita lagi off-road terus sepatu kotor, kita mau ganti sepatu dengan yang baru, bisa langsung ganti, masuk ke dalam tanpa harus mengotori bagian kabin di dalam mobil itu ya. Jadi ini bukan ban serep,
ya. Dia bentuknya kotak, hampir menyerupai ban serep, tapi ya bentuknya seperti ini, kotak ya teman-teman. Kita lock lagi, ada tulisan locknya di sini. Nah, oke, untuk bumpernya itu percis banget seperti mobil-mobil Jeep ya teman-teman. Kalau untuk di bagian depan, bumpernya itu mirip juga seperti desain mobil Jeep. Terus kita buka ya, buka pintu bagian belakang. Nah, kalau kita lihat, nah ini bukaan pintunya itu bisa 90 derajat ya teman-teman, gitu. Terus di sini juga ada cargo net gitu kan, cargo netnya. Kemudian di sini juga ada hook gantungan ya. Nah, hook gantungan. Kalau kita mau bawa barang-barang yang mungkin digantung pada saat pintu ini ditutup bisa gitu. Jadi mobil ini disediakan gantungan atau hook 2 buah ya. Terus di sini juga ada, nah ini penting. Pada saat mobil ini terjadi kendala pada saat membuka pintunya itu macet atau kendala apapun, ini jadi salah satu solusi untuk membantu pada saat emergency gitu. Jadi ini bisa ditarik untuk dalam keadaan emergency saja gitu ya. Oke, kita bahas mengenai di bagasinya. Bagasinya ini dia memang lumayan cukup lebar ya, lumayan cukup lebar. Di sini juga ada tempat storage. Ini bisa taruh minuman ya teman-teman. Ini di sini. Kemudian ada lightingnya di sini ya. Lighting sudah full LED. Terus ada soket 12 volt ya. Soket 12 volt. Nah, ada dapat juga segitiga pengaman, dan ini tentunya ya ada karpetnya juga. Kita taruh di bawah dulu. Oke. Nah, untuk penyimpanannya, nah di sini juga ada tire repair kit min ya. Di sini tire repair kit. Nah, untuk yang di RWD dia itu belum dapat yang subwoofernya gitu. Kalau kita angkat, nah ini cuma tire repair kitnya aja. Kemudian ada charger portable, ada dudukan plat, kemudian ada ini ya dongkraknya. Udah, itu aja. Kalau untuk yang di Intelligent Wheel Drive yang varian IWD-nya itu dia ada subwoofernya, dan soundnya itu dia sudah menggunakan sound merek Infinity gitu. Oke teman-teman. Satu lagi, ini bisa direbahkan rata lantai ya untuk di bagian baris kedua. Kita praktekkan. Nah, oke. Nah, ini kita bisa ciptakan bagasi yang benar-benar lapang banget apabila kita membutuhkan ruang bagasi yang luas. Pada saat kita membawa barang-barang yang kapasitasnya banyak, kita bisa rebahkan kursi yang ada di baris kedua, teman-teman. Oke, langsung aja ya, kita bahas di bagian baris kedua. Oke, siap. Nah, sekarang saya sudah berada di penumpang baris kedua, teman-teman. Nah, ketika kita duduk di baris kedua ini benar-benar nyaman banget, enak ya. Posisi duduk ini benar-benar ergonomis ya, kursinya gitu ya. Jadi ini semi kulit ya. Ini bukan kulit asli ya, namun kulit sintetis, teman-teman gitu. Dari materialnya lumayan ini, teman-teman. Jadi ada empuk-empuknya sedikit gitu. Oke, berada duduk di sini ya teman-teman. Ini tempat duduknya ergonomis banget gitu. Kemudian juga kita akan bahas. Nah, ini ada hook hanger ya teman-teman. Hook hanger di sini. Kemudian ada lampu LED-nya, serta ada untuk pegangan seperti ini ya. Ini nggak tahu apa ya ini. Ini speaker ya kayak, atau apa? Mungkin kalian bisa komen di bawah ya. Ini fungsinya apa? Di sebelah pegangan ya. Kemudian untuk door trimnya ini ini keras, kemudian bawah keras. Ini ada empuk-empuknya sedikit, dan di armrestnya juga di sini sedikit. Pegangannya ini enak banget. Jadi untuk cara membukanya dia itu nggak ada tuas untuk ditarik ya. Ada tombol di sini kecil banget gitu ya. Kita pas banget sih ini ya posisinya. Ibu jari di sini kita pencet, set, langsung buka. Gitu. Enak banget tuh. Jarang-jarang ada mobil yang seperti ini dia tidak ada tuas untuk membuka
mobil ya, pintu di bagian baris kedua ini. Kemudian untuk ini ya, apa namanya, tombol, nah tombol untuk menurunkan jendelanya ini benar-benar full banget ya gitu. Biasanya kalau mobil-mobil seperti ini dia hanya cuma sekitar segini aja nih, nah cuma sekitar segini aja, setengah aja gitu. Tapi mobil ini benar-benar, wih ini jos banget teman-teman. Ini ada selaannya ya, itu kita turunin lagi full itu. Jadi ini kaca mati ya teman-teman, ini nggak bisa diturunin, ini kaca mati aja, dia cuma segini aja ya, sama seperti Suzuki Jimny 5 doors atau yang 3 doors gitu. Oke, kita tutup lagi, kita tutup. Nah, di sini ada tombol yang bergambar bintang, itu tujuannya untuk memberitahu kepada driver ya, kita bisa mau ngapain, nanti driver bakal tahu notifikasinya ada di layar multimedia gitu. Ini enak banget ya, secara kita tuh ya cocok banget untuk nge-grab kali ya gitu ya. Kita tekan tombol ini, nggak usah bilang Pak Supir, saya mau stop dong gitu. Gitu ya. Terus di sini juga ada audio ya. Audionya ini dia yang tipe rear wheel drive ini belum memakai audio Infinity gitu. Dia masih bawaan pabrikannya. Ada tulisan all road gitu ya. All road. Kemudian di sini juga ada soundnya ya. Ini Twitter di sini, sound bawahnya di sini. All road juga. Terus ada cup holder dan pocket holdernya di bagian bawah sini. Oke. Kemudian kita bahas di bagian sini ya, konsolnya. Nah, ini ada ventilasi AC, belum ada pengaturan AC-nya ya, blowernya, cuma ventilasi AC-nya aja. Kemudian ada USB Type-C dan Type-A. Nah, Type-A-nya ini dia bisa ngecas itu tenaganya memiliki tenaga 60 watt. Ini fast charging ya teman-teman, ini fast charging. Kalau yang Type-A enggak tahu ya, ini sudah fast charging atau belum gitu. Kemudian di sini kita kalau mau duduk di bagian tengah seperti ini ya teman-teman, ini ya oke, cukup lumayan gitu, karena di tengah bagian sini dia tidak ada tunnel ya. Secara mobil ini dia mobil EV, karena tidak ada gardan untuk di bagian belakang, makanya tidak ada tunnel yang ada di bagian tengah ini ya teman-teman. Enak banget ini mobil diperuntukkan untuk 5 orang ya, karena mobil ini 5-seater ya, cocok untuk 5 orang. Ada headrestnya ya, ada headrest. Kemudian di sini juga ada armrestnya. Ini bisa dibuka nggak ya kira-kira? Nggak bisa cuy. Sebenarnya bisa sih, karena cuma ada plastiknya. Ini mobil display yang ada di showroom Cherry Bali gitu. Oke, ada armrest, ada headrest. Headrestnya nih gimana ya kira-kira? Agak keras sih kalau menurut saya gitu, agak keras gitu ya. Oke, untuk ini ya, ini pengaturan kursi saya, tinggi saya 178 cm dan headroom masih ada sisa dan legroomnya masih sisa gitu. Untuk selonjoran kaki ya, oke, bisa lah, nggak terlalu rumit gitu. Duduk di sini tuh benar-benar cukup nyaman ya teman-teman ya, secara kelasnya ya untuk mobil off-road. Tapi sayangnya kita belum bisa mencoba mobil ini untuk test drive karena hanya bisa tahu bagaimana kabinnya gitu. Tapi akselerasi tenaganya kita belum bisa coba mobil ini, karena mobil ini baru aja datang, cuma ada displaynya aja. Untuk test drive-nya nanti kita nyusul, kita buatin video khusus untuk test drive teman-teman ya. Oke, semoga nanti yang unit test drive-nya bisa datang cepet gitu, biar kita bisa pinjam gitu. Oke, itu aja ya mungkin. Nanti kita bahas di bagian depan ya. Kita langsung pindah aja ke bagian baris kemudi atau driver. Oke, yay. Ini saya sudah ada di baris kedua lagi, pertama gitu ya. Nah, untuk duduk di sini tuh bener-bener nyaman banget ya. Ini tinggi banget gitu. Terus kap mesinnya tuh kelihatan gitu. Jadi mobil ini kan sejatinya mobil off-road ya gitu. Ayo para pencinta off-roader,
Nah, miliki sekarang ya mobil Chery J6 gitu. Ini enak banget, kursinya ya benar-benar ergonomis, nyaman. Kemudian untuk headroom ya, headroomnya nih ya dikit banget ya, tapi nggak terlalu mentok banget sih gitu. Secara tinggi saya 178 cm. Oke, balik ya. Nah, ini di sini kita ini ya dari kursi deh, kursi dulu. Ini benar-benar ya beda banget sama yang ada di belakang, di baris kedua itu ya. Jadi total kursinya ini dia penumpangnya untuk 5 seater aja, untuk 5 orang, serta yang di belakang tuh khususnya untuk bagasi gitu teman-teman ya. Kalau kalian mau ini menciptakan ruang kelegaan di bagasi, kalian tentunya harus melipat di kursi bagian baris kedua gitu. Oke, lanjut. Ini ada panoramic sunroof ya teman-teman, nanti kita buka. Nah, tentunya untuk setirnya ini dia tidak bulat sempurna, tetapi ada flat bottom dan flat topnya juga gitu. Kalau kita lihat untuk setirnya ini ringan banget gitu ya teman-teman. Jadi belok aduh, jadi nggak sabar nih teman-teman kalau mau nyobain unit test drive-nya itu, semoga nanti cepat datang ya gitu. Kita langsung dah libas cari di medan-medan off-road gitu seperti apa ya gitu. Kelincahannya, terus kemudian bantingannya gitu ya, suspensinya tuh wah saya penasaran banget tuh teman-teman. Oke, di sini ya ini tuh ada tulisan I gitu. Mungkin ya Chery kan dulu di negara asalnya mobilnya ini namanya iCar 03 gitu. Jadi ada tulisan I-nya, kemudian ada pengaturan untuk tombol audio ya. Ini tombol fisik yang minim sekali dan tidak ada tombol fisik yang lainnya. Kemudian di sini juga ada pengaturan untuk AC ya, AC-nya gitu. Untuk volume AC, karena AC-nya ini dia sudah ini ya dual zone, bukan single zone, karena dual zone bisa diatur yang sebelah kanan dan kiri gitu. Jadi penumpang kiri mau suhu berapa, driver mau suhunya berapa, bebas gitu. Jadi AC sudah dual zone. Kemudian untuk layarnya, layar speedometernya di sini dia hanya punya layarnya itu sekitar ukuran 9 inci saja teman-teman gitu, tipis banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat terus looks-nya seperti ini ya, enak banget, visibilitasnya dapet gitu ya. Serta mobilnya ukurannya ini ya dia tidak ada head-up display, ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi kalau mobil off-road tuh jarang sih yang ada ini ya head-up display-nya gitu. Kemudian setirnya, apakah dia sudah tilt and telescopic? Kita coba ya teman-teman. Dia sudah tilt. Oh, sudah teleskopik. Wih, asik banget nih. Tuh. Enak banget gitu ya kalau sudah setir tuh sudah tilt teleskopik tuh enak banget, jangkauannya kita ya gampang gitu, aksesnya mudah, serta nggak usah terlalu maju banget untuk soal pengaturan tempat duduk gitu kan. Nah, serta layar multimedianya ini dia kokoh banget ya. Ini tebel banget bezel-nya. Dia punya ukuran itu sekitar 15,6 inci teman-teman gitu. Jadi touchscreen-nya tuh responsnya cepet gitu ya, akurat banget gitu. Serta teknologi atau konektivitasnya ini dia sudah bisa connect Android Auto maupun Apple CarPlay. Di sini juga ada beberapa mode berkendara yang cukup ya. Untuk yang di versi atau di varian intelligent wheel drive-nya itu ya, IWD-nya itu dia banyak sekali mode berkendara yang bisa kita operasikan sesuai dengan medan jalan yang ada di Indonesia gitu. Nanti kita lihat di sini ada berapa. Kemudian kalau untuk ambience light-nya ini dia banyak sekali ya. Ada kalau nggak salah 64 ambience light gitu ya. Jadi untuk touchscreen-nya banyak banget. Terus di sini juga ada pengaturan blower AC-nya. Kemudian AC-nya sudah bisa auto ya teman-teman. Di sini juga ada drive mode-nya. Drive mode-nya itu ada eco, kemudian kita bisa ganti ada normal. Kemudian di sini juga kita bisa ganti itu ada sport ya, ada sport. Terus di sini juga ada custom gitu. Nah, custom. Kita bisa ini ya menyelaraskan atau memakai sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi mobilnya ini dia kalau yang untuk IWD dia sudah all wheel drive, kalau yang real wheel drive hanya penggerak roda bagian belakang saja gitu. Jadi ini bisa diatur ya untuk masalah
guncangannya gitu kan dari masing-masing roda. Ini pinter banget sih gitu ya, Chery enak banget ngeluarin mobil ini. Wah, ini the best EV off-road pertama di Indonesia gitu. Oke, next ini ada DVR. Nah, DVR-nya ini kita bisa lihat. Nah, ini tuh visibilitasnya bisa kita lihat ya di bagian belakang, samping, kemudian depan. Itu mencakup semua ini ya, semua penglihatan dari mobil ini ya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa save juga, bisa video record tanpa harus menambahkan dashcam juga sekalipun ya teman-teman. Ini waduh canggih banget nih, ada DVR-nya, kemudian ada settingan. Wah, bener-bener banyak banget, nanti kita ulas ya teman-teman. Ini enak banget sih mobil ini. Secara pasti ini bakal menjadi mobil impian untuk masyarakat Indonesia gitu. Kemudian untuk ini ada shortcut control, kemudian ada smart driving, kemudian ada charging, lighting gitu ya, seat, lock, safety, vehicle info ya. Kemudian banyak sekali itu teman-teman. Harus ya benar-benar satu-satu nanti saya jelasin kepada teman-teman yang sedang menonton. Kemudian untuk kamera tadi sudah saya jelaskan, sudah 360 ya, 360 kamera. Nah, sebenarnya kalau untuk yang di varian Intelligent Wheel Drive itu dia kameranya mampu 540 derajat. Wow, ini benar-benar teknologi yang hadir di Chery itu wah oke banget gitu ya. Ini untuk 2D, ada 3D kameranya ya. 2D, nah seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa lihat bagian samping, bagian depan, terus kemudian bagian kanan kiri depan gitu ya. Ini bisa jadi transparan loh teman-teman gitu ya. Jadi transparan, kita lihat gini. Nah, ini enak banget gitu ya. Set, jadi tampilan bodi mobilnya tuh hilang gitu, seakan-akan kayak waduh mana ya tampilan bodi mobilnya gitu. Oke. Untuk 3D-nya seperti ini, animasinya tuh enak banget ya, layar sentuh, touchscreen-nya tuh responsnya cepat banget gitu kan. Ini mobilnya padahal warna dark green gitu ya, tapi animasinya di sini warna mobilnya putih gitu kan. Jadi digeser-geser tuh enak gitu, kayak animasi mobil-mobil yang ada di GTA gitu loh teman-teman, kayak GTA, Underground gitu ya. Itu lihat enak banget itu, perpindahannya cepet, mulus, smooth ya, pokoknya oke banget nih mobil gitu. Oke teman-teman, nah jadi ini tampilan layarnya ya, yang lebarnya tuh memiliki 15,6 inci teman-teman. Nah jadi di sini ada ini ya, untuk touchscreen-nya nih benar-benar responnya cepet banget, halus banget, nggak ada nge-lag sama sekali ya. Di sini juga ada sistem aplikasinya, drive mode, medium, AVM, Bluetooth phone, file, update, DVR, Android Auto, dan Apple CarPlay. Nah untuk drive mode-nya nanti kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk kameranya ini tampilannya seperti ini. Tuh animasi keren banget ya teman-teman. Tuh smooth banget gitu ya, yang tadi saya bilang ke teman-teman. Tuh enak banget. Kalau kita mau bikin transparan untuk mobilnya di sini, sebelah sini, sebelah kiri nih, kita tinggal tekan ini aja tuh. Di situ kita mau atur untuk mirrornya sini tuh, bisa tuh gerak-gerak dia. Nah kita bisa atur pas gitu. Kemudian juga di sini sama kita bisa atur. Wah keren banget, cakep tuh, pas tuh. Oke, ini bisa ditekan lagi ya. Kalau untuk 2D-nya tampilannya seperti ini. Nah bagian kiri ini ya, nah ini kiri depan, bagian kiri bawah nih tuh, keren banget nih mobil ini. Terus next lagi ada Android Auto dan Apple CarPlay sudah bisa terhubung. Kemudian untuk AC ya, AC-nya ini dia sudah bisa kita operasikan ya. Ini sampai berapa ya? Sampai 32 derajat gitu. Kita bikin 18,5 gitu ya. Ini udah dingin banget, enak banget, semburannya bisa kita atur juga.
Kemudian untuk drive boardnya ya, drive boardnya di sini kita lihat tuh, ada eco, ada normal, kemudian ada sport tuh, kemudian ada custom. Custom ini bisa kita atur setting ya teman-teman, untuk ini ya, untuk setupnya di sini ya. Setupnya ada auto hold, ada braking stop, ada ESC, ada step flow-nya, ini ada hill descent control-nya juga nih teman-teman gitu. Kemudian di sini juga kita bisa atur settingnya, unitnya ya. Nah ini untuk barnya, untuk tekanan angin juga bisa kita cek juga di sini ya teman-teman. Personalize-nya kita bisa atur slower, standar, faster ya. Nah, energy recovery, steering, nah masih banyak lagi gitu. Jadi animasinya tuh banyak banget, komplit. Kalau untuk yang di IWD dia lebih komplit lagi ya. Ada sekitar 7 atau 8 kalau nggak salah. Ini varian yang kita review, dia varian yang rear wheel drive gitu. Oke, balik lagi. Kemudian untuk ini tadi di VR ya. Nah, di VR seperti ini gitu. Jadi seakan-akan kita punya dashcam, tapi dia sudah terbantu ya, karena ini bisa di record ya. Kita kalau mau simpan bisa seperti ini. Nah ini record nih, gitu kan. Nah jadi kita perlu masuk memory card untuk bisa menyimpan, dan kita bisa tahu rekamannya seperti apa. Hanya perlu memory card saja sudah bisa kita operasikan atau kita record. Kita back lagi ya. Ini update-nya, sistem update-nya. Nanti kita mungkin bisa tahu notifikasinya, update-nya seperti apa pada saat service gitu. Kemudian untuk apa lagi? Nah ini shortcut control ya, shortcut control ada ini ya, fully open. Nah semua kebuka kacanya gitu ya. Kalau untuk tutup jendela ya, buka semua, apa tutup semua maksudnya. Tuh ada wipernya tuh ada auto juga ya, rear wiper, rear window wash, kemudian ada head, dipencet. Udah tutup lagi, ada animasinya tuh, lihat, wah keren banget. Sunset juga ya, sunsetnya itu bisa kita open juga tuh. Nah tuh bisa kita operasikan gitu lewat layar yang ada di multimedia ini, bisa teman-teman ya. Kayak ya seperti ini kepraktisan dari mobil Chery J6 nih teman-teman, sangat memudahkan. Ada smart driving ya yang tadi saya sebutkan. Ini ada, kita tinggal setting aja, atur apa yang mau dihidupkan, karena kita mau kenyamanannya tuh lebih ekstra, lebih maksimal. Kita aktifin semua. Ada forward safety assistant, kemudian ada lane departure warning, kemudian ada drive away info, ada emergency lane keeping, kemudian ada lane departure assistant gitu. Masih banyak lagi ya. Tuh ada charging ya. Ini charging ini dia standar range ya. Standar range-nya ini bisa mampu mencapai 394 km. Kemudian ada charging targetnya, dia masih sisa baterainya itu sekitar 95%. Terus ada lighting ya, di sini bisa kita atur ya. Ini ambience light-nya bisa kita atur. Nah kita matiin, nah dia mati tuh. Kita open seperti ini. Nah bisa kita ganti nih warna ambience light-nya. Kita pengen warna biru seperti ini, dia warna biru. Kita mau warna merah, dia jadi warna merah. Kita mau warna ungu, dia bisa warna ungu juga. Nah tergantung, warna kuning juga bisa warna kuning tuh. Pokoknya enak banget ya teman-teman punya mobil seperti ini. Kita bisa mainkan instrumennya. Nah di sini seatnya, driver seatsnya, driver brake rest sama leg support ya. Leg supportnya ini bisa kita operasikan, kita start tuh, bisa sekali klik aja. Ini rebah banget ya teman-teman, tuh rebah banget gitu. Bisa
kita kembali lagi. Ini enak banget gitu, driver leg support. Pada saat kita mungkin jemput anak sekolah ya, kita nunggu mau tiduran ini bisa gitu. Kemudian masih banyak lagi pengaturannya ya. Ada lock juga. Nah, ini left rear child lock, ada child lock juga, ada passenger window, kemudian ada automatic locking, ada walk away close juga. Pada saat kita menjauh membawa kunci, maka mobil ini langsung mengunci secara otomatis gitu teman-teman. Safety-nya tuh banyak banget ya, speeding alarm, fatigue traffic reminder, video restriction, daring driving gitu ya. Tuh. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya infokan. Pokoknya fitur-fiturnya ini lengkap. Mobil Chery J6 ini pas banget buat para pecinta off-road ya. Baik kalian yang pengen mobil ini ya, langsung segera kunjungi Chery Bali ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu saja review kita hari ini terhadap Chery J6 yang sudah masuk di Indonesia teman-teman. Nah, oke, untuk bicara soal harga, ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua untuk mengenai harga Chery J6 khusus di Bali ya, atau OTR Bali teman-teman. Jadi untuk harga dari Chery J6 ini dia punya 4 tipe gitu ya, 4 tipe. Dia ada yang tipe yang pertama itu ada luxury, itu di harga 518 juta rupiah. Kemudian ada tipe yang premium, dia di harga 578 juta rupiah. Nah, perlu saya ingatkan kepada Anda, untuk yang tipe luxury dan premium, dia masuknya di varian yang rear wheel drive atau RWD. Kemudian kalau untuk yang varian intelligent wheel drive atau all wheel drive, itu dia masuknya di Phantom Luxury dan Phantom Premium. Nah, untuk dari Phantom Luxury ini dia harganya itu sekitar 568 juta rupiah. Sedangkan kalau untuk Phantom Premium dia dibanderol dengan harga 528 juta rupiah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Jika Anda belum berlangganan untuk video kita, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.